Show me where nobody goes. I'm lost in your kaleidoscope. I keep getting visions when you're coming close. I steady, top it off, I guarantee you done it. Good as it could ever be. You watch it, give it to you, you give it to me. Dipangiring-iring muli kami di pada tikyo di nama bunga kami nama rangi nama bulan berburu lima buka rumah tangga yang aku nami pos doran nami Tuhan buka rumah tangga masa rumah tangga yang bahagia menaiki turunan anak dan saluna peraudalan nami sak anak dokbol saluna peraudalan nami sakit lakan sidani Tuhan mata foto pesta dari Tuhan mata risona kami dalam Tuhan pos doran nami Tuhan anong robe ada dalam silaksana di kami kami bulan berburu sudi ali Tuhan masa kami ali Tuhan yang madami 12 liro di kami saluna dos nami ali Tuhan pangalakan kami sumulose sama Tuhan asal terdapat di saluna kena bagi doa kami ulah mengasal nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami matami akan Tuhan amin. Berkati Tuhanlah keluarga kalian ya. Jadi oke, terima kasih. Desa mau sa menang bisa menadengga tu arena nengro deki siu mapat saudiat mapat kamu bagi kamu itu karyawan
sukses selalu buat kalian ya. Amin, amin. Amin. Jadi bilangin Duitnya, lepasin kalau ada duitnya. Tantangan pasti ada, tapi selalu berdoa sama Tuhan. amin. Ya, apapun itu pasti bisa kita lewati dengan baik. Ya, hanya Sa waktu menjadi asal rumah Michael Tio ayah jernih kita kepada Tuhan supaya jernih kehidupan kalian hari akan datang dan diberkati Tuhan. Semoga Mama Bapak cepat dapat ngomong Tuhan Yesus memberkati. Asa firma kopi bau-bau pacalongan. Firma terdimuna ledu-ledu maka pangongan. Artinya ini adalah supaya kemanapun kalian melangkah selalu dapat rezeki dan diberkati Tuhan. Amin. Membantu jam kuliah di Horas. Horas. Oke, udah silakan makan. 1, 2, 3. Ya, gantian Kak, kamu nyanggapin kamu. Tangan, 1, 2, 3. Bareng-bareng boleh? Iya, pada hari ini kita akan bersama-sama melakukan upacara pemberkatan pernikahan. Hari ini Sabtu 3 Juni 2023 di hadapan sidang jemaat Tuhan akan diberkati pernikahan yang kudus dari Saudara Billy Glinton, dilahirkan di Bogor 10 Mei 1993, anak laki-laki dari Bapak Saud Gultom dan Ibu Ratnawati Hutagalung almarhum, dengan Saudari Risma Andriani, dilahirkan di Bogor 17 Juni 1993, anak perempuan dari Bapak Sukardi Wijaya almarhum dan Ibu Pipi Damayanti. Dan mari kita sambut kedua mempelai dengan diiringi tepuk tangan dan sambil kita angkat sebuah pujian. Haleluya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kedua mempelai boleh kita bangkit berdiri. Puji nama Tuhan, pagi hari ini satu hari yang berbahagia bagi setiap kita, keluarga besar tentunya, dan kedua mempelai akan bersama-sama kita akan menyaksikan acara pemberkatan pernikahan
Mari sebelumnya Bapak Ibu Saudara kita satukan hati kita berdoa. Haleluya, terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan sebab di hadapan kami Tuhan ada anak-anak-Mu Bapak Billy dan Risma Tuhan yang akan Kau berkati pernikahan mereka ya Bapak. Mari Roh Kudus kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami Bapak. Kami tahu Kau sendiri yang akan memberkati Tuhan anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan Kau juga akan memberkati setiap keluarga besar yang ada ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak pimpin kami Tuhan di dalam ibadah ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapak. Biar Tuhan Yesus kasih-Mu mengalir bagi setiap kami Bapa, dan setiap kami bersuka cita Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu Bapa. Oh, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik Bapa. Kasih-Mu melimpah-limpah Tuhan. Engkau menjadikan segala sesuatunya indah pada waktu-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Haleluya. Sama-sama kita ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih,
kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu, selamanya ku kan memuji-Mu, selamanya, selamanya, oh, ku kan memuji-Mu, selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan, buat hari yang berbahagia Tuhan, buat kedua mempelai Billy dan Risma, seluruh keluarga, orang tua, wali, semua kami yang boleh hadir di sini Tuhan. Ada anugerah-Mu yang luar biasa, ada rencana-Mu yang dahsyat Tuhan untuk kami semua Tuhan, secara khusus untuk kedua mempelai. Bapa, Engkau menaungi seluruh pemberitaan firman ini dengan kasih karunia dan rahmat-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan, dan terutama untuk kedua mempelai, Engkau membekali dengan kebenaran-Mu untuk mereka mulai memasuki kehidupan sebagai pasangan suami istri setelah diberkati nanti Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua boleh katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Karena itu pernikahan adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita semua. Allah mendesain kehidupan rumah tangga yang diberkati, bahagia, sehingga menjadi berkat buat orang lain. Ada tujuan buat Billy dan Risma dipersatukan oleh Tuhan, nantinya menjadi berkat buat semua orang. Amin. Terutama untuk para orang tua, wali, seluruh keluarga besar yang ada. Nah, mengapa Allah menciptakan keluarga? Yang pertama, untuk melaksanakan mandat Allah dalam mengelola dan menguasai ciptaannya. Perintah untuk beranak cucu, memenuhi bumi, menaklukkannya, dan menguasai semua ciptaan Allah adalah merupakan mandat yang mulia kepada Adam dan Hawa. Sekarang kepada, hari ini secara khusus kepada Billy dan Risma. Puji Tuhan. Kemudian mengapa Allah menciptakan keluarga? Karena tidak baik kalau Billy seorang diri saja. Amin. Adam waktu dia pertama kali diciptakan, ya dia punya tugas, ya menamai hewan-hewan yang ada dan sebagainya gitu. Ya tetapi ketika dia didampingi ada seorang Hawa, dia mempunyai kemaksimalan hidup. Tuhan angkat lebih lagi, ya dia bukan cuma bertugas menamai hewan-hewan, tapi Alkitab mencatat, ya disitulah mulai ada mandat, kuasailah bumi ini. Jadi Adam menjadi maksimal ketika ia memiliki seorang penolong. Billy, saya percaya, yakin di dalam Tuhan Yesus bahwa Billy nanti akan menjadi lebih maksimal lagi kehidupannya ketika ada Risma sebagai penolong. Amin. Puji Tuhan. Nah, karena seorang manusia memerlukan seorang penolong yang sepadan dengan dia, dan untuk kesatuan suami istri bersepakat menyatukan hati, sepakat mensinergikan semua perbedaan yang ada pada mereka untuk saling memberkati. Pernikahan tidak merubah suami melebur dalam istri dan sebaliknya, tetapi seorang suami tetap menjadi satu pribadi yang utuh, demikian juga dengan istri, tetapi mereka bersinergi. Ya seperti kedua tangan kita, ya ketika suami dan istri itu membuka dirinya, saling melengkapi, mereka akan ada satu sinergi yang luar biasa, saling menguatkan. Ya tetapi kalau tidak terjadi sinergi, ya mereka saling menutup diri, mereka mengutamakan egonya masing-masing, maka akan terjadi banyak benturan, betul ya. Tetapi saya percaya bahwa Billy dan Risma ya akan membuka dirinya, saling menerima kekurangan, kelebihan, dan mereka menyatukan, dan itu jadi kekuatan yang luar biasa untuk keluarga mereka nanti. Dan sebagai pembentukan karakter ilahi, Tuhan menciptakan keluarga supaya suami dan istri mereka saling terbentuk pribadinya. Pribadi yang dipakai Allah untuk memproses masing-masing ya pasangannya untuk menuju kesempurnaan di dalam Tuhan. Nah, ada beberapa pilar yang Tuhan tentukan, Tuhan tetapkan, ini nggak boleh dilanggar sebenarnya oleh gereja Tuhan, oleh anak-anak Tuhan tentang pernikahan itu sendiri. Yang pertama, pilar yang pertama, seorang laki-laki harus menikah dengan seorang perempuan. Hari-hari ini banyak perempuan yang KW gitu ya. Lahirnya dulu lelaki, tiba-tiba
berubah jadi perempuan gitu ya. Ini udah dipastikan ya, Billy sama Risma ya 100% laki-laki dengan 100% perempuan, betul ya. Puji Tuhan. Ya, ketika Allah menciptakan Adam, ia adalah seorang laki-laki 100%. Demikian juga Allah menciptakan Hawa, ia adalah seorang perempuan 100%. Allah tidak pernah menciptakan manusia di luar laki-laki dan perempuan. Nah, jika di dalam Alkitab terdapat ya ada kisah ya manusia yang banci dan sebagainya, itu terjadi setelah manusia memberontak terhadap Allah, setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Karena itu seorang laki-laki harus menikah dengan seorang perempuan. Hal itu merupakan ketentuan yang paling mendasar yang telah ditetapkan oleh Allah sejak semula. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, jadi ini pilar pertama ini menolak yang namanya dosa homoseksual dan lesbian. Amin. Kita di gereja ini kita menolak dengan tegas tentang LGBT. Ya, walaupun kita mengasihi orang-orang yang jatuh ke dalam dosa itu supaya kita bisa mendoakan dan supaya mereka bisa bertobat. Ya, tetapi kita menolak yang namanya dosa homoseksual, lesbian. Yang kedua, pilar yang kedua, seorang laki-laki mempunyai kedudukan dan harkat yang sama dengan perempuan di hadapan Allah. Pilar kedua ini menolak dosa perbedaan gender. Ya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya dan menurut gambar Allah diciptakannya dia. Jadi laki-laki dan perempuan ini sama-sama diciptakan menurut gambar Allah. Ya, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan mandat yang sama, yaitu berkuasa atas ciptaan Tuhan. Laki-laki dan perempuan sama-sama diberkati oleh Allah. Tuhan memberkati mereka berdua. Dan hari ini nanti ketika Bapak Pendeta Lukas memberkati suami istri ini, dua-duanya akan ditumpang tangan, dua-duanya akan diberkati. Artinya ada kesejajaran di hadapan Tuhan, laki-laki dan perempuan. Pilar yang ketiga adalah seorang laki-laki, satu orang laki-laki hanya boleh bersatu dengan istrinya. Dan ini menolak segala bentuk dosa perzinahan, perselingkuhan. Seorang laki-laki hanya boleh bersatu dengan istrinya yang sah menurut kehendak Allah yang sesungguhnya. Landasannya adalah dalam Kejadian 2 ayat 24 dikatakan, sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Pengertian satu daging ini adalah menjadi benar-benar bersatu baik secara jasmania maupun rohania. Secara jasmania ditandai dengan persetubuhan atau hubungan seks yang dilakukan sebagai bagian dari kehidupan suami istri, dan secara rohania adalah kehendak Tuhan yang menyatakan bahwa mereka menjadi satu sehingga tidak dapat dipisahkan lagi. Amin. Ya, jadi cuma boleh suami ya berhubungan, bersetubuh dengan istrinya saja. Ini menolak dosa perzinahan atau perselingkuhan. Ya, puji Tuhan. Pilar keempat, pernikahan itu bersifat kekal selama hidup, tidak dapat dibatalkan oleh pihak manapun juga. Amin. Ya, baik oleh orang tua, oleh siapapun juga, gitu ya. Tidak ada satupun yang boleh menyarankan, memerintahkan, menyuruh, ya bahkan hamba Tuhan apalagi gitu ya, tidak boleh menyetujui yang namanya perceraian. Tidak ada alasan untuk bercerai. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Ya, itu di Malaiki, dan di Matius 19 ayat 6 dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan siapa? Manusia. Amin. Haleluya. Ayat ke-8-nya kata Yesus kepadanya, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi kalau ada peristiwa perceraian di dalam perjanjian lama, sebenarnya pada mulanya Tuhan tidak menghendaki. Ya, pada mulanya Tuhan menciptakan pernikahan itu untuk langgeng selama-lamanya, sekali untuk seumur hidup. Ya, sampai maut memisahkan. Puji Tuhan. Dan ini yang kita sudah pastikan ya, bahwa Billy sama Risma sudah berkomitmen waktu konseling mengatakan tidak ada kamus cerai dalam kehidupan rumah tangga mereka. Puji Tuhan ya. Haleluya. Pilar kelima,
harus sama-sama mengasihi Tuhan Yesus. Ini menolak pernikahan berbeda agama, berbeda filosofi hidup, berbeda tujuan hidup. Karena terang dengan gelap tidak bisa dipersatukan. Amin. Puji Tuhan, pernikahan di gereja ini dipastikan bahwa kedua pasangan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kalau ada yang dari kepercayaan lain dipastikan ya untuk dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis, artinya sudah beragama Kristen. Ya, 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Ataukah bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya, puji Tuhan, itu pilar yang kelima, harus sama-sama mengasihi Tuhan Yesus. Dan ketika dipersatukan, Billy sama Risma, kasihnya yang selama ini kepada Tuhan Yesus itu harusnya lebih lagi disempurnakan gitu ya. Dua-duanya saling mendukung untuk mencintai Tuhan di atas segalanya, menjadikan Tuhan Yesus juga sebagai pemimpin dalam keluarga yang baru ini. Pilar yang keenam, seorang laki-laki hanya diperbolehkan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kita menganut prinsip pernikahan monogami. Ya, menolak dosa poligami ataupun dosa poliandri. Ya, sebab pada mulanya Allah menciptakan Adam dan Hawa, satu pria dengan satu wanita. Ya, manusia jatuh ke dalam dosa, terjadilah itu ya. Manusia tidak puas dan sebagainya. Mereka di dalam keberadaannya sebagai orang yang berdosa, ya terjadilah berbagai pernikahan. Satu orang pria mempunyai beberapa istri dan sebagainya. Ya, tetapi di dalam Kristus, di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus mengembalikan ya bahwa suami itu dan istri itu satu suami dengan satu istri, dan sebaliknya satu istri dengan satu suami. Itu pilar yang keenam. Dan yang pilar yang terakhir, pilar yang ketujuh adalah seorang laki-laki hanya boleh bersatu dengan seorang perempuan setelah diberkati. Ya, ini menolak dosa seks bebas, perkawinan percobaan. Ya, di luar sana ada, dicoba dulu nih. Ya, kumpul dulu, coba cocok enggak? Kalau udah sekian lama, sesuai kesepakatan sekian bulan, sekian tahun, udah seperti suami istri tapi belum diberkati, baru menyatakan diri, kami siap untuk jadi suami istri. Di sini kita menolak semua dosa tersebut, amin. Ya, tetapi mendoakan, merekonsiliasi, memulihkan kembali mereka yang sudah jatuh ke dalam dosa itu untuk ketika masuk dalam, dicatatkan ketika mereka mendaftarkan diri untuk pernikahan yang kudus, ya. Tentunya hamba Tuhan di tempat ini akan menasihati supaya menjaga kekudusan sampai masuk ke dalam hari hanya kepada hari yang berbahagia. Haleluya. Dan Tuhan mau ketika Billy sama Risma dipersatukan, ya mereka hidup sebagai pasangan yang saling menghormati. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, Efesus 5 ayat 25. Hai suami, hai Billy, kasihlah istrimu, yaitu Risma, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Amin. Billy siap? Ya, coba ditengok dulu Rismanya. Siap ya untuk mengasihi Risma seperti Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi. Artinya suami harus berkorban, harus ada sesuatu yang diusahakan untuk membahagiakan, untuk membuat kehidupan rumah tangga menjadi baik adanya. Amin. Ya, puji Tuhan. Kolose 3 ayat 19. Hai suami-suami, ya Billy, kasihlah istrimu Risma dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Amin. Boleh pandang lagi Risma. Ya, kalian udah melakukan segala sesuatu sampai hari ini boleh terjadi, bukan untuk nantinya. Ya, Risma mendapatkan perlakuan yang gak baik gitu ya. Ya, karena kalian udah ditanya nih waktu konseling. Ya, coba sebutkan, Billy sebutkan 3 kebaikan, 3 hal yang positif, 3 hal yang kamu kagumi dari Risma. Bisa dijawab dengan lancar. Ya, bahkan kalau ditanya 10 gitu ya, bisa dijawab dengan baik gitu ya. Waktu ditanya apa yang tidak disukai, sangat sedikit. Artinya ini kan ya memilih karena sudah melihat, ini pasangan yang dari Tuhan. Ditanya, yakin ini jodoh dari Tuhan? Yakin banget. Gitu ya. Tapi nanti ketika ada masalah, ada polemik terjadi, jangan sampai ya kita berlaku kasar.
terhadap istri kita. Amin. Karena firman Tuhan yang mengatakannya, suami harus melindungi istrinya. Suami adalah kepala keluarga. Suami mengambil keputusan-keputusan dengan bijaksana. Suami menjadi teladan yang baik untuk istri dan anak-anak. Amin. Kita doakan bahwa Billy dan Risma akan segera mendapatkan momongan. Amin. Mendapatkan keturunan ilahi dari Tuhan. Itu bagiannya Billy. Ya, puji Tuhan. Wah, udah tepuk tangan Ibu ya. Amin. Nah, sekarang bagiannya istri nih, bagiannya Risma bukan cuma bagiannya Billy. Bagian Risma adalah istri tunduk kepada suami seperti kepada Kristus. Boleh lihat kepada Billy, Risma. Udah siap ya untuk tunduk kepada suami ya. Puji Tuhan. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, hai Risma, tunduklah kepada suamimu, yaitu Billy, seperti kepada Tuhan. Tunduk itu artinya menghormati suami dalam segala kelebihan dan kekurangan. Ya, waktu orang pacaran yang kelihatannya baik-baik semua. Ya, every day is beautiful day gitu ya. Tapi nanti ketika masuk dalam pernikahan, ternyata suami gue begini, istri gue begini gitu ya. Waktu pacaran katanya menurut survei itu cuma 10%. 10% karakter yang ditunjukkan secara aslinya. Tapi waktu nikah 100% baru kelihatan tuh. Wah, yang udah sekian lama berumah tangga ngangguk-ngangguk gitu ya. Iya betul. Ya, artinya tunduk kepada suami artinya menghormati suami. Istri harus belajar menundukkan diri kepada suami. Siap ya untuk Risma ya. Tunduk bukan berarti tidak boleh memberikan pendapat. Wah, apalagi di zaman modern ini gitu ya. Pendapat istri, luar biasa. Saya banyak pengalaman. Wah, pendapat istri, benar juga. Punya insting seorang wanita yang nggak dimiliki oleh suami. Jadi bahan pertimbangan yang luar biasa. Ya, tetapi tetap yang memutuskan pada akhirnya adalah seorang suami. Tunduk kepada suami merupakan jalan mendapatkan covering. Ya, masuk dalam perlindungan, ada otoritas, payung otoritas di atasnya gitu ya. Ketika istri tunduk sama suami, keluarga itu akan diberkati karena ada perlindungan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Istri sebagai pendamping dan penghibur suami dalam segala kondisi. Pendamping dan penghibur suami yang paling dekat adalah istri. Amin. Bukan wanita yang lain. Amin. Jangan sampai setelah dipersatukan dulu, wah intensitas komunikasi yang luar biasa waktu menikah, kan udah jadi suami, ya udah tahu lah gitu. Hati-hati, ya banyak di luar sana pihak yang mungkin nanti lebih perhatian dan jadi bahaya buat kehidupan suami istri ini. Pendamping yang menghibur suami yang paling dekat, pendamping dan penghibur suami sampai maut memisahkan. Amin. Kita doakan biarlah Billy dan Risma ini menjadi pasangan suami istri yang saling setia, saling melengkapi sampai maut memisahkan. Ya, Billy dan Hana bisa katakan, Billy dan Risma, sorry. Billy dan Risma bisa katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan buat Billy dan Risma pada hari ini. Ya, dan bagi kita semua di tempat ini. Ya, jadi bekal mengingatkan kita kembali, dalam pernikahan Tuhan menginginkan beberapa hal yang kita lakukan sebagai pasangan suami istri. Yaitu kita doakan biarlah Billy dan Risma sekali lagi jadi pasangan suami istri yang meletakkan firman Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan rumah tangga mereka, menjadi teladan untuk anak-anaknya nanti dan seluruh keluarga besar. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa sebentar. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau tolong setiap kami Tuhan untuk kami lebih lagi meletakkan dasar kebenaran firman-Mu di atas setiap kehidupan keluarga kami, terutama kepada Billy dan Risma yang hari ini pada saat ini akan diberkati dalam pernikahan yang kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang menolong untuk prosesi selanjutnya Tuhan dalam pemberkatan nikah yang kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Dan kita akan melanjutkan kepada prosesi selanjutnya dari pemberkatan nikah yang kudus ini. Saya persilakan untuk WL untuk memandu tahapan berikutnya. Puji Tuhan. Saya Billy
Ya, kedua mempelai boleh saling berjabatan tangan kanan yang berjabatan tangan kanan dengan tangan kanan. Mulai lupa tangan kanan yang mana gitu. Saking grogi. Silakan dari Billy dulu ya. Saya Billy Clinton Gultom berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, dan di hadapan saudara Firman, bahwa dengan kehendak Tuhan saya menerima engkau, Risma Andriani Hutagalung, sebagai istri saya yang sah dan satu-satunya dari saat ini dan seterusnya. Saya akan sungguh-sungguh mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaatnya, dan seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Saya berjanji akan setia, bijaksana, menghormati engkau sebagai teman pewaris kasih karunia, dan selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup Risma ini. Andriani Hutagalung menerima di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan menerima engkau, Billy Clinton Gultom, sebagai suami yang sah dan satu-satunya dari saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan tunduk dalam segala hal seperti kepada Kristus dan menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Saya berjanji akan hidup kudus, mengasihi, menjadi penolong yang setia, dan menaruh harap kepada Tuhan, dan selalu hidup dengan rukun dan damai sepanjang hidup ini. Haleluya, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Janet. Ya. Sekarang Risma. Risma yang mana? Satu kali lagi yang mana? Sini. Dari pihak ya orang tua wanita. Silakan Ibu. Di sini. Sini. Penyematan cincinnya, pendeta mengangkat cincin dan mengatakan kepada pengantin pria, cincin yang bulat yang terbuat dari emas ini melambangkan kasih Kristus, betul, yang sempurna dan tidak ada putusnya dan tidak pernah pudar, yang mengikat engkau dengan saudari Risma
Andriani. Billy. Oh, Billy dulu. Billy Andriani. Billy Clinton. Salah, sorry. Billy Clinton. Billy Clinton. Terimalah cincin ini dan pasangkan pada jari manis kanan saudari Risma Andriani. Silakan. Cincin yang bulat yang terbuat dari emas ini melambangkan kasih Kristus yang sempurna, yang tidak ada putusnya dan tidak pernah pudar, yang mengikat engkau dengan saudari Risma Andriani. Terus terimalah cincin ini dan pasangkan pada jari manis kanan saudara Billy Clinton. Silakan. Oh ini ya, puji Tuhan. Iya, boleh sambil kita berikan tepuk tangan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Gembala akan mendoakan, memberkati kedua mempelai. Silakan berlutut. Tuhan. Ini. Ya, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Haleluya. Ini. Tuhan, sesuai dengan janji nikah yang telah mereka ucapkan, saat ini Engkau sendiri yang akan menumpangkan tangan atas mereka dan memberkati pernikahan mereka sebagai pasangan suami istri. Berkati rumah tangga, pekerjaan, usaha dan pelayanan mereka. Haleluya. Dan berkati juga dengan anak-anak yang baik dan manis. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Haleluya. Oh, ya, puji Tuhan, terbalik nih, nggak apa-apa. Haleluya. Ini aja ya. Ya, puji Tuhan. Doa pemberkatan dari hamba Tuhan. Haleluya. Tuhan, sesuai dengan janji, kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian, haleluya, ya, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai saudara berdua sebagai suami istri, sebagai suami dan sebagai istri dari haleluya saat ini sampai haleluya selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Gembala sudah memberkati. Selanjutnya boleh bangkit berdiri kembali. Iya, dan saat ini boleh dipersiapkan kameranya. Kedua mempelai boleh saling berhadapan. Ini ya. Ya, berikut ada pengantin pria memberikan ciuman tanda kasih. Ya, pendeta meminta pengantin pria untuk memberikan ciuman tanda kasih kepada pengantin wanita. Saling berhadapan. Ya, puji Tuhan. Oke. Iya, sambil kita bertepuk tangan. Oke, selamat berbahagia kepada kedua mempelai dan keluarga besar. Dan selanjutnya dari pihak gereja boleh diterima. Terimalah Alkitab ini untuk dibaca. Kalau nggak dibaca,
saya minta lagi ya. Oke, Tuhan berkati. Aktunya dulu sekalian. Ini akta nikah. Udah. Oke, selamat Tuhan berkati. Selamat Tuhan berkati. Ini kan. Ya. Yang maaf ya. Selanjutnya prosesi sungkeman kepada orang tua boleh diserahkan kembali untuk dititipkan. Ya, kita mengingat segala kebaikan orang tua. Kasih pasti memelembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Puji nama Tuhan. Setelah selesainya upacara pemberkatan nikah, maka berakhir juga acara kita, ibadah kita, dan saat ini kita akan bersama-sama di dalam doa penutup. Mari Bapak Ibu semua, saya untuk bangkit berdiri sekali lagi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku kami bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu dan rahmatmu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan. Engkau yang sudah menaungi seluruh ibadah pemberkatan nikah ini Tuhan dengan kasih setia dan rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kedua mempelai yang sudah dipersatukan dalam pernikahan yang kudus, untuk Billy Clinton dan Risma Andriani Tuhan. Terima kasih untuk keluarga baru yang terbentuk ini Tuhan. Engkau menaungi Tuhan dengan segala kebaikan-Mu Tuhan, suami istri ini di dalam Engkau, dan kedua keluarga besar yang dipersatukan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan juga untuk rangkaian acara sepanjang hari ini juga Engkau memberkati Tuhan, sehingga seluruh yang hadir dalam pesta pernikahan mereka Tuhan semua boleh bersuka cita, berbahagia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur, dan kalau sebentar kami akan akhiri ibadah pernikahan yang kudus ini Tuhan, kami rindu berkat-Mu menyertai setiap kami. Kami akan
menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Namun sebelum itu kami rindu berkat-Mu tercurah berlimpah atas kami semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, melalui kasih sayang anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bimbingan, penghiburan Allah Roh Kudus, menyertai kami semua, sejak saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang percaya dan diberkati, sama-sama kami katakan, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Billy Clinton dan Risma Andiani, mereka bukan lagi dua tetapi satu, amin. Dan mulai saat ini mereka disebut sebagai Tuan dan Nyonya Billy Clinton. Boleh kasih tepuk tangan buat pasangan suami istri yang sudah sah menjadi suami istri di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan untuk kalau ada foto-foto dan sebagainya. Waktu dan kesempatan kami sediakan. Terima kasih, Tuhan berkati. Berbahagia